Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi nih bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi H+2 setelah Valentine Day, yaitu 16 Februari 2022. Pada edisi ini ada yang spesial. Karena kenapa? Karena ini merupakan bisa dibilang hari kasih sayang yang telat. Kenapa telat? Karena mayoritas seluruh saham yang ada di Indonesia pada perdagangan kemarin tanggal 15 Februari 2022 itu hijau royo hingga plus 1, sekian. Berbanding terbalik pada hari Senin kemarin tanggal 14 Februari itu merah darah minus 1, sekian. Oke, yang penasaran yuk check it out. Analisis teknikal saham harian 16 Februari 2022. Dimulai dengan yang namanya bursa secara overall pada perdagangan tanggal 15 Februari 2022 itu mengalami hijau royo. Hal ini tergambar dengan yang namanya IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan itu positif 1,08%. Positifnya IHSG tidak terlepas dari yang namanya backbone dari IHSG itu positif. Apa aja? LQ45 positif 1,31%. Cukup outstanding gitu ya. Lalu ada Kompas 100 positif 1,35%, Jakarta Islamic Index positif 0,96% dan IDX 30 positif 1,34%. Hal ini tidak mengherankan kenapa IHSG pada perdagangan tanggal 15 Februari itu positif 1,08%. Seolah-olah apa yang terjadi dengan geopolitik yang ada di Rusia sana atau yang namanya war atau perang dunia, jadi lagi ada isu banget yang lagi hot gitu ya sepanjang hari ini, yaitu adalah isu akan terjadinya perang dunia. Kenapa? Karena yang akan bentrok di sini adalah Rusia dan Amerika Serikat. Di mana Rusia menaruh yang namanya militernya di perbatasan dengan Ukraina. Amerika Serikat yang sebenarnya jauh loh letak Amerika Serikat dengan Ukraina, tapi dia seolah-olah memberikan intervensi ataupun memberikan pengaruh. Oh, tidak boleh, Rusia harus mundur, kayak gitu. Dan inilah yang menyebabkan friksi-friksi inilah yang menyebabkan Rusia dan Amerika Serikat kembali memanas. Siapa yang diuntungkan dari memanasnya Rusia dan Amerika? Jelas adalah China. Oke, itu dulu catatannya. Kenapa? Mungkin akan kita bahas di lain waktu. Tapi walaupun seperti itu, ada yang namanya top gainers dan top loser pada perdagangan tanggal 15 Februari. Yaitu top gainers ada HICE, ada ABBA, ada IPPE, ada BECAP, dan SUPR. Sedangkan top loser itu ada IELS, TRJA, FORU, FIT, dan BEPS. Dan ini adalah pergerakan IHSG pada perdagangan tanggal 15 Februari 2022. Udah gue pernah ulas sebenarnya pada video kemarin untuk review tanggal 15 Februari, yaitu adalah bahwa akan terjadi namanya potensi gap. Kalau nggak terjadi pada tanggal 15, akan terjadi tanggal 16. Ternyata terjadinya gap yang cukup tinggi menurut gue itu terjadi pada tanggal 15 Februari 2022. Bisa dilihat di sini 15 Februari itu ada berapa poin dari taruhlah ini 6730, kita ambil 6730 sampai 67 sekitar 6745, ada sekitar 15 poin. Kotornya 15 poin, bersihnya kita nggak tahu gitu. Nah, ada sekitar 15 poin selisih gap yang setelah itu soloran dari mulai jam 9 pagi sampai penutupan bursa itu naik terus. Walaupun ada melandai, yaitu di sekitar menjelang akhir sesi, jadi pertengahan sesi antara jam 10 nih
di antara jam 10 nih sampai jam 2 itu dibilangnya sideways. Kemudian dia mengalami naik kembali. Sehingga terbentuk pola apa? Lihat, ini ada pola yang terbentuk, garis resisten mengecil, garis support terus menaik. Apa ini? Ini menandakan akan terjadinya sesuatu. Sesuatu apa? Bisa breakout, artinya bisa naik atau bisa mantul ke bawah. Jadi ini akan mengecil. Jadi pada perdagangan besok itu akan menentukan bahwa akan mengarah naik atau akan mengarah turun pada perdagangan tanggal 16 Februari 2022. Kalau dari gue pribadi, ini akan mengarah ke koreksi. Karena kenapa? Volumenya tidak kuat. Jumlah volume yang masuk pada akhir sesi itu tidak cukup kuat. Dibandingkan kalau lu lihat sepanjang hari, lebih banyak dominan merah. Artinya lebih banyak distribusi dengan cara apa? Menaikkan atau memarkup harga. Itulah yang dilakukan oleh si gajah. Artinya ini pure bukan karena kondisi makroekonomi Indonesia yang membaik, tetapi ini pure karena dia pengen jualan bandarnya dengan cara menaikkan, memarkup. Seolah-olah tenang, gak ada pengaruhnya kok perang dunia dengan saham Indonesia. It's the bullshit. Pasti ada pengaruhnya. Kapan efeknya? Hari ini, tanggal 16 Februari. Silahkan lihat. Salah satunya apa? Ada yang namanya pom-pom news atau berita yang dikeluarkan setelah bursa mengalami tutup. Ada 3 berita menarik. Yang pertama, berita dari CNBC Indonesia. Jokowi ekspor Fortuner made in RI, gimana gerak saham ASI? Jakarta, CNBC Indonesia. Harga saham PT Astra International Tbk ASI bergerak cukup atraktif sepanjang perdagangan sesi 1 hari ini, Selasa 15/2/2022. Kenaikan harga saham ASI berbarengan dengan ekspor perdana Toyota Fortuner buatan Indonesia ke Australia. Saham ASI ditutup menguat 200 poin dan bla 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 bla. Sekedar mungkin kayak menyenangkan diri aja sebenarnya sih. Kenapa menyenangkan diri? Karena kalau lu tahu sebenarnya market di Indonesia ya, itu lagi nggak baik-baik aja, khususnya untuk penjualan spare part ataupun kendaraan itu sendiri. Karena kenapa? Orang aja pusing untuk mikirin besok makan apa, karena banyak yang kena PHK. Apalagi ditambah nih kasus JHT di mana pekerja itu seakan itu hak mereka, tapi ditahan-tahan hingga umur 56 tahun. Bisa diambil kalau meninggal pekerja tersebut. Ini maksudnya apa gitu loh. Banyak buruh yang risih dan bergerak. Udah banyak petisi-petisi yang dilayangkan dan juga lain sebagainya macamnya. Tapi pertanyaannya, di TV ada nggak? Nggak heboh kan? Why? Karena ini kebijakan pemerintah. Artinya di sini apa? Pemerintah nggak baik-baik aja, negara nggak baik-baik aja. Ada sesuatu, kenapa duit ditahan hingga umur 56? Kita baru umur 30 tahun nih misalkan, atau baru kerja 1 tahun, 25 tahun. Atau kita baru kerja sampai 40. Pengen ngambil nih sebenarnya. Ditahan sampai 56. Bayangin, jika di situ ada 1 juta rupiah aja kali 1 juta buruh, berapa banyak di situ bunga yang didapatkan? Atau yang namanya compound interest. Dari mana? Buat apa? Menambal sesuatu yang sudah hilang, sesuatu yang mengalami kerugian yang cukup besar. Dalam hal ini apa? Yaitu BPJS Kesehatan tentunya. Karena kenapa? Lu bayangin dalam 2 tahun banyak yang sakit, di mana itu dibiayai beban oleh pemerintah. Bengkak dong biayanya. Siapa yang nanggung? Dari orang-orang yang tidak mampu, kan pemerintah. Bagaimana mengakalinya?
Iya, dengan menggunakan yang namanya tadi tabel sulap. Ini yang dilakukan, sebenarnya ini skemanya gitu loh. Jadi Indonesia tuh nggak baik-baik aja. Jadi adapun pergerakan saham dari ASI, ya itu hanya sekedar pergerakan-pergerakan apa ya, isu-isu belaka gitu. Iya, besok-besok atau hari ini pun belum tentu ASI udah naik gitu. Bisa sekarang naik, tapi besoknya lagi belum tentu. Karena kenapa? Tadi daya jual beli masyarakat itu belum mempenghuni untuk apa? Untuk bisa membeli mobil atau barang-barang tersier. Ya mungkin di anak muda bisa, karena mereka anak muda nggak memikirkan yang namanya beli makan, listrik, segala macam. Cuma yang penting gaya hedon. Dengan cara apa? Minjem uang. Dengan cara apa? Yang penting gaya dulu dah gitu. Bisa aja kayak gitu. Tapi efeknya berapa lama sih? Berapa banyak anak muda di Indonesia dengan yang namanya yang udah kerja atau kena PHK? Banyak yang kena PHK. Karena kenapa? Yang kerja atau anak muda ini yang hedon-hedon paling hanya 1/1000 orang yang melakukan hal tersebut. Banyak yang terdampak dari COVID-19. Beberapa negara Eropa maupun termasuk Singapura sudah menganggap bahwa COVID-19 bukan lagi sebagai pandemik, tapi sebagai endemik. Apakah Indonesia akan seperti Singapura dan beberapa negara maju lainnya? We will see. Dan harapannya semoga COVID-19 cepat berlalu dan kita akan kembali normal. Untuk apa? Untuk membantu perekonomian negara kalau itu normal. Untuk meningkatkan kembali daya jual beli masyarakat gitu. Kita lanjut ke berita kedua. Hengkangnya PSP HK Metal Utama, analis sarankan investor tidak perlu panik. Berita dari neraca.co.id. Manajemen emiten manufaktur produk aluminium extrusion PT HK Metals Utama Tbk HKMU menyampaikan rencana untuk mencari investor strategis baru lewat aksi korporasi setelah perusahaan tak lagi memiliki pemegang saham pengendali PSP. Dalam waktu dekat, perseroan akan melakukan bla 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 dan bla 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 bla. Pemegang saham pengendali apa maksudnya? Itu adalah pemegang saham mayoritas. Saat suatu emiten tidak mempunyai pemegang saham mayoritas, maka hampir dipastikan satu, gorengan perusahaan tersebut akan menjadi gorengan supernya. Karena kenapa? 100% dimiliki oleh umum, dimiliki oleh masyarakat. Siapa yang miliki? Bukan masyarakat yang miliki. Paling masyarakat segelintir. Sisanya siapa? Bandar yang milikin, gajah yang memilikin. Inilah yang dimanfaatkan. Jadi jangan heran HKMU bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba turun anjlok. Karena kenapa? Nggak ada pemegang saham pengendali untuk mengkontrol itu. Satu, nggak ada yang mengkontrol untuk technical dan tidak ada yang mengkontrol secara fundamental. Artinya kenapa? Si gajah-gajah ini bisa menempatkan wakilnya di manajemen jajaran manajemen. Yang tentu bisa jadi itu belum kompeten atau tidak kompeten sama sekali di bidangnya. Ini yang berbahaya. Itu yang berbahaya kalau misalkan suatu emiten tidak mempunyai namanya pemegang saham pengendali. Berita terakhir, korban binomo CS harus siap duitnya menguap. Kok bisa? Berita dari CNBC Indonesia. Para korban platform opsi biner atau binary option yang disediakan binomo dan sejenisnya harus bersiap jika skenario terburuk duitnya menguap. Pasalnya, Bapepti memastikan tidak akan memfasilitasi upaya mediasi antara para korban bersama penyedia platform tersebut. Pernyataan Bapepti yang tidak akan melakukan mediasi tersebut terungkap melalui unggahan Instagram resmi milik Bapepti. PLT Kepala Bapepti Indrasari Wisniwardana mengatakan, binary option adalah kegiatan yang dilarang sesuai Undang-Undang PBK Nomor 10 Tahun 2011. Asal tahu saja, binary option
merupakan kegiatan judi berkedok trading binary option hanya menjebak harga instrumen keuangan seperti forex, kripto, atau indeks saham. Apabila tebakannya benar, nasabah bakal mendapatkan keuntungan yang besarnya tidak sampai 100%. Tapi duit bakal hilang sepenuhnya jika tebakan salah. Jadi apa yang harus dilakukan? Cerdaslah dalam berinvestasi. Jangan mau termakan yang namanya iming-iming profit, tapi lu nggak tahu yang namanya risk dari atau profil dari yang namanya instrumen investasi itu. Atau instrumen investasi apa? Kripto ataupun binomo, saham, reksadana, dan lain sebagainya macamnya. Penting banget mengetahui yang namanya profil resiko, profil instrumen itu sendiri. Jadi kita cerdas gitu loh. Kita udah tahu resikonya di sini. Jangan sama-sama, udah tahu ilegal, tapi lu tetap masuk. Terus lu minta pas lagi udah dicekal, lu minta ganti rugi gitu loh. Atau lu minta jangan hilang dong. Pakai. Dah, kita lanjut aja ke review rekomendation. Yang udah gue rekomen pada perdagangan tanggal 15 Februari itu ada 4 emiten. Pertama adalah KKGI, kedua Net TV. Bisa dilihat untuk KKGI ini adalah range-nya yang dalam kotak ya. Dalam kotak itu adalah range-nya, range yang digunakan. Ternyata di sini KKGI pada perdagangan tanggal 15 itu adalah 320 sampai 330 range-nya. Sedangkan di sini gua range-nya adalah 312 sampai 316 untuk buy dan jual di 322 sampai 328. Sebenarnya masuk dalam range ini gitu loh. Masuk dalam range ini tapi ya meleset sedikit banget gitu untuk KKGI. But it's okay gitu. Nama juga saham gorengan KKGI. Lanjut ke Net TV, apalagi Net TV pada awal-awal naik langsung gap ke 828 dan akhirnya terjun ke 620. Gua range-nya berapa? Beli 650 sampai 665. Tercapai sebenarnya jam 10 di angka 665. Lalu naik hingga hampir mencapai 820. Target gue cuma 700 sampai 725. Jadi tercapai Net TV. Kalau lu sebenarnya mantengin dah mengikuti trading plan yang udah gua buat. Selamat bagi yang mau mengikuti, itu aja. Dan yang ketiga emiten yang gue rekomend pada perdagangan tanggal 15 itu adalah ITMG dan LSIP. Untuk ITMG out of standing bisa dilihat di sini 22800 sampai 23400 22800 di daerah sini ternyata daerah gue jual sama kayak KKGI itu meleset dikit gitu. Tapi dia out of standing, tidak mengalami penurunan sama sekali. Naik terus. Begitu juga dengan LSIP naik soloran 1330 sampai 1405. Masuk range sebenarnya. Jadi agak sedikit meleset untuk ITMG atau LSIP, tapi masih masuk range untuk jual. Jadi kalau problem risiko very high, ya itu masih masuk akal aja gitu. Tapi nggak usah panik. Jadi di sini gue akan ngasih rekomendasi untuk perdagangan hari ini tanggal 16 Februari 2022. Apa aja? Di sini gue pakai indikator yang paling sederhana dari alas teknikal adalah konvensional, yaitu adalah menarik garis support dan resisten, menarik garis toleransi paling bawah dan menggaris atau menentukan area untuk toleransi paling atas yang tergambar dalam titik-titik ini. Di range ini kalau bisa kita lihat area dia main jelas. Dia area main di 1655 sampai 1775. Jadi inilah trading plan yang bisa lu gunain. Beli di 1655 sampai 1700, jual di 1600, cut loss di 1600, jual di 1720 sampai 1775. Yang kedua, ASBI, range-nya pun jelas. Karena satu hari dia bisa naik yang luar biasa besar dan bisa turun luar biasa besar juga. Jadi lu bisa manfaatin ini, range yang besar ini untuk take profit sebanyak-banyaknya. Beli di 290 sampai 294, cut loss di 280, jual di 300 sampai 308.
Yang unik adalah UNTR. Ini adalah trennya tuh naik ya, tuh trennya naik. Jadi dia akan bermain di area tren ini dulu pada perdagangan tanggal 16. Jadi lu bisa naik, bisa beli dulu HK. Kalau gua nyariin HK, iya ta. HK jual haki. Lu bisa beli di 24100 sampai 24150, cut loss di 23900, jual di 24200 sampai 24300. Dan terakhir adalah sub R atau solusi tunas pratama. Dia baru, ya inilah nama gorengan, belum ada aksi jual. Lihat nih, volumenya belum ada aksi jual, jadi akan gak heran kalau dia akan masuk top 5 gainers pada perdagangan tanggal 16. Beli di 22.000 sampai 23.000, cut loss di 20.000, jual di 23.250 sampai 23.500. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan hari ini. Silakan digunakan dengan baik dan efisien. Dan jangan lupa untuk don't be greedy dan be discipline. Dan juga ini gue menawarkan buku kalau misalkan lu biar nggak terjebak dengan yang namanya pom-pom ya. Pom-pom atau lu nggak terjebak yang namanya kesalahan dalam berinvestasi, lu bisa berinvestasi ala milenial. Di sini diajarin banget itu lu bisa memilih emiten-emiten yang sesuai dengan profil resiko lu sebenarnya. Yaitu adalah pengen dapat duit instan tapi bisa beratus persen untungnya. Ada di sini. Silahkan Pak.